wabarakatuh. Saya Harmani, mahasiswa pemilih dalam jabatan kategori 1 tahap 3 di LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, mengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Nah, sekarang saya membuat video pembelajaran rencana aksi 4 materi permasalahan sosial dalam masyarakat. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, gerak. Bisa kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Masih. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, Ibu Guru minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan maju depan. Baik, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu di malam hingga pagi hari ini. Sekarang tiba saatnya kami akan belajar. Kiranya Tuhan berkati belajar mengajar kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, mau terjadi dalam nama-Mu saja. Dan Luis Kep sudah berdoa, kalian amin. Berdoa selesai. Terima kasih Yosias. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu Guru akan melakukan absensi. Ajeng, Asti, Alifa, Finkan, Firmansa, Talitakum. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada pembelajarannya kita, yaitu tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, dalam pembelajaran ini itu ada tujuannya. Siapa yang bisa membacakan tujuannya tadi? Silakan. Ya, jadi tujuan pembelajaran bagi kita di saat ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang terkait tentang permasalahan sosial. Nah, selain ada tujuannya, di sini juga ada manfaat dari pembelajaran. Baik. Nah, di situ ada yang gambar, ada beberapa gambar. Itu gambar yang pertama di mana anak kecil yang sedang berlari. Nah, di mana tujuan dari gambar apa? Manfaat dari tujuan dari anak kecil ini lari, yaitu agar dia tidak terjerumus dalam suatu masalah. Nah, itu salah satu manfaat dari materi pembelajaran permasalahan sosial. Terus yang kedua, itu ada gambar di mana kelompok yang sedang
berinteraksi. Dimana kalau kita sering berinteraksi, berkomunikasi, maka ada hal-hal yang positif. Nah, itu terkait dari manfaat pembelajaran permasalahan sosial. Ayo. Semua memiliki masalah? Punya. Semua punya masalah toh? Punya. Apa masalah? Ayo. Pernahkah kalian punya masalah? Pernah. Ayo, Taltakum, apa masalahmu? Masalah kemana? Masalah pertemanan. Nah, bagaimana tanggapan kalian atau tanggapan kamu terhadap masalah tersebut? Mencari solusinya sih, cari akar masalahnya terus menangani. Mencari solusi dan mencari akar masalah serta menangani atau mencari solusinya. Terkait masalah sosial, nah sekarang kita akan sama-sama mengamati video tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Jadi tolong cermati dan perhatikan videonya. Kemensos optimis mampu ikut menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kartu keluarga sejahtera. Optimalisasi penggunaan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain dengan PKH, penanganan kemiskinan juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Pendataan itu basisnya adalah RTSM, rumah tangga sangat miskin. Kalau rumah tangga berarti mereka harus punya kartu keluarga. Sehingga dalam waktu 5 tahun, sesuai dengan hitungan tadi, minimal Kementerian Sosial bisa kontribusi menurunkan 1% dari 4% yang ditargetkan pemerintah. Program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera tidak hanya menguatkan kesetiakawanan sosial, tapi menjadi benteng ketahanan sosial masyarakat, sehingga iklim saling percaya, komunikasi santun, dan keeratan sosial akan hadir di tengah masyarakat. Nah, semuanya sudah lihat tampil cuplikan videonya? Sudah? Nah, apa saja yang kalian amati dari tayangan video tersebut? Ayo silakan aja yang berdiri. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau menjawab setelah video yang saya amati dan saya mendapatkan kesimpulan yaitu yang pertama perumahan kumuh dan makin miskin, yang kedua anak-anak telantar, yang ketiga masyarakat yang mendapatkan bantuan, yang terakhir cara penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PKH, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Terima kasih. Terus masalah sosial apa yang ditemukan dalam video tersebut? Silakan. Masalah sosial yang ditemukan dalam video tersebut menurut saya adalah kemiskinan di tengah masyarakat. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk Ajeng. Terus yang berikut, dari video tersebut, apa faktor internal dan eksternalnya? Silakan, Pinkan. Jadi dari video faktor eksternalnya itu di mana masyarakat tidak memiliki kartu keluarga dan KTP-nya. Dan faktor eksternalnya negara yang hadir untuk menyapa penyandang kesejahteraan sosial atau PKS itu untuk melengkapi kartu keluarga dan KTP agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Baik, terima kasih untuk Pinkan. Tepuk tangan untuk Pinkan. Terkait materi permasalahan sosial ini, di sini kita akan mengidentifikasi suatu permasalahan dalam suatu masyarakat. Nah, di sini ibu guru akan bagi kelompok. Nah, kelompok satu. Jadi di sini kelompok ada 4 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang dan 3 kelompok lainnya beranggotakan 5 orang. Ini kelompok satu.
Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan LKPD dan kalian langsung atur duduk per kelompok. Silakan, duduknya atur senyamannya kalian. Silakan diputar kursinya. Semua sudah dapat kebagian LKPD-nya? Nah, sekarang tugasnya itu ada perintah di LKPD-nya. Jadi tulis nama anggota serta kelompok dan kelas, dan serta ada petunjuknya juga di situ. Yang harus kalian lakukan, di situ juga ada beberapa gambar yang harus kalian cermati yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Serta ada keterangan gambarnya juga, jadi diperhatikan dan cermati dengan baik. Waktu untuk mengerjakan tugasnya itu 15 menit dari sekarang.
Kelompok 1 silakan maju. Oke, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Di sini kami Pagi. dari kelompok 1 akan membahas materi tentang kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu merupakan perbuatan anak remaja yang berusia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Nah, perilaku ini tuh dapat mengganggu diri sendiri maupun masyarakat yang berada di sekitarnya. Nah, kenakalan remaja ini terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internalnya itu ada krisis identitas, faktor kepribadian, faktor status dan peranannya dalam masyarakat, gangguan kesehatan mental, rendahnya rasa percaya diri dan faktor genetik. Kalau faktor eksternalnya itu ada pengaruh teman sebaya, pengaruh teknologi, kondisi lingkungan keluarga, ada juga kontrak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik, kondisi geografis dan kesenjangan. Saya akan menjelaskan apa sih itu bully dan apa saja faktor-faktornya. Baik, bully adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang yang dilakukan oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Dan bully biasanya ditujukan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Dan faktor eksternal dari permasalahan sosial yaitu faktor sekolah, faktor teman sebaya, dan faktor media massa. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemiskinan. Yang pertama, kami mendapatkan materi tentang kemiskinan dan juga kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang penyebab dari kemiskinan. Sebelum itu, tentu kita harus mengetahui apa sih kemiskinan itu. Jadi, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cybercrime. Jadi cybercrime ini adalah tindakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan juga tindakan kriminal digital yang lain. Internalnya yaitu adalah identitas pengguna, penggandaan aset, lokasi, serta para pelaku atau individu. Sedangkan faktor eksternal dari permasalahan sosial ini yaitu adalah kesadaran hukum masyarakat, faktor keamanan, faktor penegakan hukum yang sering menjadi penyebab maraknya kejadian ini, kemudian faktor ketiadaan undang-undang. Saya juga ini dari kelompok 4. Yang mau saya tanyakan adalah tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa di dalam faktor internal itu salah satunya adalah gangguan kesehatan mental. Bisakah teman-teman memberikan salah satu contoh dari gangguan kesehatan mental tersebut? Salah satu, terima kasih atas pertanyaan diberikan dari kelompok kami. Menurut kami salah satunya itu autis. Jadi autis itu adalah kelainan fungsi otak dan saraf. Itu mencakup banyak aspek ya, seperti masalah sosial, jadi dia sulit bersosialisasi dan juga komunikasi, dan juga sulit berkomunikasi. Jadi berkaitannya dengan kenakalan remaja itu, autis itu banyak cirinya. Salah satunya tuh dia bisa impulsif. Impulsif itu ada bertindak tapi tidak berpikir duluan. Dia bertindak sembarang. Itu yang bikin adanya kenakalan remaja. Terima kasih. Oke. Bahasan yang sudah kita sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Rode, saya dari kelompok 1. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa seorang siswa menjadi korban bully di sekolah? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Seorang siswa berpotensi untuk dibully karena siswa tersebut memiliki kepribadian pendiam atau introvert, serta kurangnya kontribusi dari pihak sekolah dalam menangani permasalahan tersebut. Kami bawakan, apakah ada teman yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan cara kerja OTP fraud. Baik, untuk pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara kerja OTP fraud. Menggunakan one time password atau OTP adalah serangkaian kode sekali pakai yang dikirimkan oleh sistem ke nomor handphone atau email yang terdaftar di sistem tersebut. Nah, dari semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Nah, dari materi yang kita bahas, ada yang bisa menyimpulkan secara keseluruhannya tentang permasalahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebabnya? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari materi yang kita bahas itu adalah yang pertama adalah faktor ekonomi. Dan dalam faktor ini masalah sosial dapat muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmeratan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hal akses. Nah, contoh masalah sosial dapat muncul akibat dari faktor ekonomi ini adalah pengangguran, kriminalitas, dan juga kemiskinan. Nah, contoh kasusnya ini dapat kita lihat di negara-negara miskin, yaitu tingkat kriminalitas, pengangguran, kekerasan, dan juga angka penembakan itu tinggi karena kemiskinan dan kekurangan pangan. Jadi mereka memilih untuk mengambil jalur kriminal ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua dari faktor budaya, nah dalam faktor ini masalah sosial dapat muncul karena ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Contoh masalah sosial dapat muncul akibat faktor budaya ini adalah westernisasi, kenakalan remaja, tawuran, keinginan, dan juga sebagainya. Nah, contohnya itu seperti merokok. Nah, merokok ini merupakan aktivitas yang tidak baik, namun menjadi kewajaran dalam masyarakat kita karena pengaruh budaya yang mengatakan bahwa merokok itu tren, pada yang dikampanyekan oleh perusahaan rokok. Padahal merokok itu justru dapat menimbulkan masalah, baik masalah sosial maupun bagi diri kita sendiri. Itu saja kesimpulan dapat saya ambil. Terima kasih untuk Supriyani. Silakan. Yang pertama yaitu faktor biologis. Masalah sosial karena faktor biologis biasanya berhubungan dengan lingkungan dan kondisi fisik manusia. Baik, terima kasih untuk Rafi. Tepuk tangan dulu. Nah, itu terkait kesimpulan dari materi tentang permasalahan sosial. Nah, di sini Ibu Guru cuma sedikit menambahkan, jadi munculnya permasalahan sosial itu lebih menekan karena yang pertama itu adalah masalah ekonomi, yang kedua masalah budaya, dan yang ketiga masalah biologis, dan yang keempat itu adalah masalah psikologis. Nah, itu ada 4 faktor yang bisa menimbulkan atau memunculkan yang namanya permasalahan sosial. Kalian silakan mengisi refleksinya. Tadi Bu Guru sudah bagi 1 kali hektar di LKPD, ada di lembar ketiga. Silakan isi refleksinya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang lebih detail lagi. Untuk kali ini Ibu Guru ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Maka izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah,
Selesailah kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Semoga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siap. Terima kasih kepada Ibu Guru.